Halo, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Elias Yosman Moma. Saya biasa dipanggil Yosman dan saya berasal dari Flores, Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Sekarang saya merupakan salah satu mahasiswa di kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yapan, Surabaya. Dan saya dari Prodi Manajemen 1B semester 1 kelas pagi. Di video ini, saya akan memaparkan sedikit materi bahasa Indonesia tentang peresmian nama bahasa Indonesia. Oke, langsung saja kita ke bagian pembahasannya. Pada tahun 1928, bahasa Melayu mengalami perkembangan yang luar biasa. Pada tahun tersebut, para tokoh pemuda dari berbagai latar belakang suku dan kebudayaan membuat ikrar untuk menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan Indonesia. Ikrar ini dicetuskan melalui Sumpah Pemuda. Ikrar Sumpah Pemuda dilakukan karena perjuangan rakyat yang telah dilakukan bertahun-tahun untuk kemerdekaan belum juga berhasil. Sebab utama gagalnya perjuangan mencapai kemerdekaan karena sifatnya masih kedaerahan. Egoisme suku dan daerah menjadi penghalang munculnya persatuan. Kesadaran itu kemudian memotivasi para pemuda dari berbagai daerah di Nusantara untuk berkumpul membuat ikrar. Ikrar yang pertama di sini berbangsa satu, bangsa Indonesia. Yang kedua, bertanah air satu, tanah air Indonesia. Yang ketiga, menjunjung tinggi bahasa persatuan bangsa Indonesia. Ikrar para pemuda itulah yang menjadi penyemangat munculnya gerakan persatuan rakyat untuk mencapai kemerdekaan yang akhirnya membuahkan hasil berupa kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Satu hari setelah kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, bahasa Indonesia secara yuridis formal diakui sebagai bahasa resmi negara dan bahasa persatuan bangsa. Pada saat Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928, usul agar bahasa Melayu diangkat sebagai bahasa nasional yang disampaikan oleh Muhammad Yamin, seorang politikus, sastrawan, dan ahli sejarah. Dalam pidatonya pada Kongres Nasional kedua di Jakarta, Muhammad Yamin mengatakan, jika mengacu pada masa depan, bahasa-bahasa yang ada di Indonesia dan kesusastraannya, hanya ada dua bahasa yang bisa diharapkan menjadi bahasa persatuan, yaitu bahasa Jawa dan bahasa Melayu. Tapi dari dua bahasa itu, bahasa Melayu lah yang lambat laun akan menjadi bahasa pergaulan atau bahasa persatuan. Selanjutnya, perkembangan bahasa dan kesusastraan Indonesia banyak dipengaruhi oleh sastrawan Minangkabau seperti Mara Rusli, Abdul Muiz, Nur Sultan Iskandar, Sultan Takdir Ali Syabana, Hamka, Roestam Effendi, Idrus, dan Khalil Anwar. Sastrawan tersebut banyak mengisi dan menambah perbendaharaan kata, sintaksis, maupun morfologi bahasa Indonesia. Baik, cukup sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam memaparkan materinya. Terima kasih dan selamat pagi.